warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masyayikhina ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum syai'ul lillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shallallahul azim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Kota Madya Surabaya, tepatnya di Tambak Asri. Wabil khusus akhinal kiram, semua alumni Sumbersari, Kencong, Kepung Kediri ingkang sami rawuh, dumateng para senior-senior kula sing wonten Sumbersari dan pondok-pondok yang lain, kulluhum ajmain rahimakumullah. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, rasa puji syukur kami ing ngersa dalem Gusti Kang Maha Agung yang telah memberikan satu anugerah terhadap kita untuk bertemu dan bermuajah dalam rangka taklim muta'alim, di mana kita pada malam hari ini akan membahas surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 21. Di situ bagaimanakah cara Rasulullah memberikan kaifiyah untuk mendekat diri pada Allah. Bagaimanakah cara Rasulullah ketika saat membimbing kita sebagai umat untuk mendekatkan diri dan bertemu Allah. Ketepatan ini dengan bulan-bulan Maulid, maka di sini izinkanlah kami menyampaikan, membuka bagaimana cara Rasulullah ketika mendidik para sahabat dan umatnya pada saat itu tentang mendekatkan diri dan bertemu Allah. Sebab siapapun kekasih Allah,
siapapun nabi dan rasul Allah, pasti Allah berikan wahyu yang tidak terbatas jumlahnya, tetapi kunci inti dari segala wahyu itu pasti Allah berikan terhadap setiap rasul. Sesuai dengan dawuhipun Allah di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Muhammad, aku tidak akan mengutus utusan sebelummu, termasuk dirimu, kecuali harus menerima wahyu intiku ini untuk kau sampaikan di tengah-tengah umat masing-masing. Pundi yang dimaksud inti dari sebuah wahyu? Ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Berarti tauhid yang membicarakan tentang ana, setiap rasul iku wajib menyampaikannya. Sebab dengan cara itulah umat manusia ini ruhaniyahnya akan bisa keluar dari jeratan hawa nafsu, akan bisa keluar dari iman-iman selain daripada ana, akan bisa melepaskan diri atas keakuan makhluk yang ada di dalam diri kita masing-masing. Oleh sebab itu mohon izin jikalau ayat yang nanti akan kita bahas itu langsung hubungan dengan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana yekti temen-temen ono iku fi Rasulillah ing dalem kepribadiane Rasul apa uswatun perilaku, contoh perilaku, hasanatun kang bagus. Bon, jadi ayat ini didahului dengan lam dan qad. Jenengan ahli pondok niku pawaham. Nek wonten kalimah dimasuki terlebih dulu lakot, iku nggak bisa ditentang. Nggak bisa ditentang. Artinya tidak main-main. Sama dengan gini. Sungguh sekarang ditambah asri ada ngaji. Nah ini berarti nggak bisa dibantah. Karena kenyataannya memang ada pengajian. Jadi nggak bisa dibantah. Sungguh di dalam diri Rasulullah itu ada satu percontohan kang bagus untuk umat manusia. Khususnya umat Islam pada umumnya seluruh umat manusia. Jadi Rasulullah itu memberikan contoh terhadap kita sebagai umatnya, yang contoh itu sangatlah bagus dan menurut saya wajib kita tiru. Urusan tidak bisa 100%, 60 atau 70, pokoknya jangan sama sekali tidak, gitu loh. Iku liman piye yang bisa mencontoh. Dan nopo yang dimaksud Rasulullah memberikan contoh yang bagaimana? Liman terhadap wong
maring wong kana kang ana sapa man iku yarju kang ngarepake sapa man Allah ing tetemu Allah. Beliau itu memberikan contoh bagaimana cara hati untuk bisa bertemu Allah. Tentunya itu hanya terjadi dan berlaku bagi liman kana yarjullaha, pada orang yang mengharapkan untuk berjumpa pada rahmat Allah, yaitu kewusulan di dalam musyahadah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yaumal akhirah, dan juga bagaimana mengharapkan cara untuk masuk di alam akhirat waktu di dunia ini, Pak. Jadi akhirat iku ning dunya niki sudah ada. Tergantung kita suka ning alam dunya apakah suka ning alam akhirat. Terserah jenengan. Jadi Rasulullah memberikan cara bagaimana kita sebagai hamba, sebagai umatnya, mangkana yarjullaha, ingin ketemu Allah dan juga ingin masuk di alam akhirat di tengah-tengah alam dunia. Ini Rasulullah sampai memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kita sebetulnya. Wa dzakara, lan bagaimana cara zikir ingat Allah ing Gusti Allah yang benar, sehingga zikir itu tidak hanya di lisan aja diucapkan, biar tidak hanya diucap di dalam hati saja. Biar bagaimana zikir itu sebagai wasilah jenengan kali kula ruhaniyah itu bisa bertemu Allah. Ini memang dalam ayat ini tidak diperinci satu persatu bagaimana cara kau ketemu Allah, bagaimana kau masuk dalam alam akhirat, bagaimana cara kau berzikir yang benar. Wa dzakarallaha, lan iling Allah ing Gusti Allah kathiron kelawan akeh, saakeh-akeh. Pun niki ayat 21 Al-Ahzab. Sak mangke tak lebokno keterangane miturut Al-Qur'anul Qadimnya, tafsir mutasyabihahnya, ya, pun. Bagaimana maksudnya yarjullaha, untuk bertemu Allah, mempunyai kekarepan untuk ketemu rahmat Allah, untuk ketemu datang Allah, untuk mendapatkan rahmat Allah, atau untuk bertemu Allah bagaimana pun. Sistem yang paling simpel, tur cepat, bagaikan kita perjalanan menuju satu tujuan. Ada yang pakai sepeda motor, ada yang pakai mobil, ada yang pakai sepeda pancal, ada yang jalan kaki, ada yang pakai kapal laut, ada yang pakai kapal terbang disebut buraq. Seperti Kanjeng Nabi waktu Mi'raj pakai kapal terbang namanya buraq. Buraq niku bukan singkatan mlebu rok lho ya, bukan buraq. Pun niki sampean tak dodono kapal terbang numpak buraq. Bapak Ibu rahimakumullah, sampai naik mlebu rok kebulet tadi gaya men. Ruh di dalam jasmani sampean itu ada ruh.
Saya tidak bicara jasmani perjalanan, tapi perjalanan ruh. Yarjullaha, mengharapkan untuk dapat rahmat Allah, mengharapkan untuk bertemu Allah niki. Di dalam ruh sampean niku ada namanya imanul haq atau bisa kami sebut ihsan atau imanul haq. Iman yang benar itu disebut ihsan. Orang Jawa itu menyebut adalah rasa bahasa Indonesianya. Hati jenengan dalam ruh sampean itu ada iman. Saya kasih kabar, Pak, Bu, Gusti Allah itu dekat. Wujudnya Allah itu dekat pada kita. Buktinya mana? Apapun yang kita lakukan itu atas dasar Allah yang menggerakkan. Sebab jikalau Allah tidak menggerakkan kita, nggak mungkin kita bisa gerak. Dasarnya kita manusia la haula wala quwata. Bisanya gerak illa billah pun nyandak pun. Oh iya. Iman yang di dalam hati jenengan itu ada di dalam ruhaniyah sampean itu, ini kedah dipupuk, kedah dihidupkan, dibangunkan dengan cara jenengan kali kula kedah berzikir, zikron kathiron, kedah berzikir. Inilah yang kusebut sering kita itu berzikir sirul asror atau rasa. Ini fungsinya adalah menafikan, meniadakan rasa keakuan kita sebagai makhluk yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu, lepas. Nanti kalau itu sudah lepas, dengan sendirinya hidup dalam diri jenengan itu akan tampak dalam pandangan hati jenengan. Akhirnya disebut ainul basyirah. Bapak Ibu, jikalau zikir tersebut jenengan terus sampai kumandangkan yang tidak mengenal waktu dan tempat, sekalipun ibu yang setiap bulan ini punya halangan M atau head, itu tidak menjadikan penghalang Anda tidak berzikir. Tidak apa-apa, terus lanjut. Sebab zikir itu bukan termasuk zikir jahri ataupun zikir siri, bukan. Di atasnya lagi. Itu bukan zikir syariah, bukan zikir thariqah, akan tetapi iku zikir hakikat. Yaiku zikir bila suarin wa kalamin wa lafdin wa ismin. Lepas. Barang siapa yang terus menerus berzikir seperti ini, maka di dalam rasa, di dalam ihsan itu ada yang namanya nur ma'rifat. Atau bisa disebut cahaya. Apa? Allah akan menyalakan Bapak Ibu nur ma'rifatnya di dalam jagatnya ruh sampen kali kulo, manakala jenengan iku zikron kathiron. Ya ayyuhalladzina amanu
Wadhkurullaha dzikron katsiron fasabbihuhu bukratan wa asila. Niku nek cara Kanjeng Nabi niku baik siang maupun malam hatinya terus berzikir. Al-Ahzab 4142 itu tadi. Walaupun ibu-ibu dalam kondisi masak, cuci-cuci, bahkan nyun sewu, bapak-bapak, kali ibu-ibu punya hajat, ya dah. Di tengah itu perlu berzikir. Perlu. Urusan nanti tidak sesuai dengan program, ya wes serahkan pada Allah. Yang jelas fasabbihuhu bukratan wa asilah. Artinya zikir itu kalau Kanjeng Nabi baik waktu siang maupun malam, baik waktu terjaga maupun waktu tertidur, beliau selalu zikir. Niki buktinya. Jadi jenengan nek pengen numpak buruk cepat ketemu rahmati Allah, mongko zikir itu jangan pernah jenengan tinggalkan. Sampai Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Syarhul Hikam, ya tah, pasalnya makolahnya kalau nggak salah 200 berapa itu, coba 100, nanti coba dikoreksi. Ngeten, la tatruk, ojo kuwi ninggalno sira adzikra ing zikir yang seperti ini, zikir yang bisa menghantarkan Anda untuk datangnya rahmat, atau zikir yang menghantarkan jenengan bisa sampai pada kemakrifatan Allah, ketemu Allah. Li adami khudurika, senajano zikirmu itu tidak bisa ada kekhuduran hatimu ing ngersane Allah bihi kelawan zikir. Udah, walaupun kui ketika zikir belum bisa khudur ketemu Allah, maka zikir itu jangan pernah kau tinggal. Maksudnya gitu, jangan kau tinggalkan. Kok wangel ya kula ngilangi rasa keakuan makhluk dalam hatiku. Nah, tetap zikir la ilaha illa anta jangan kau tinggalkan. Maksudnya mboten diucap la ilaha illa anta, ndak. Dirasakan bahwasanya semua apapun yang wujud, semua apapun yang berperan, semua apapun yang berkehendak, semua apapun yang berafal hanyalah ilahun wahidun. Itulah hidup kang sejati. Jikalau ini tetap sampeyan kumandangkan, maka nur makrifat itu mesti Allah nyalakan. Dan nur makrifat itu hanya diberikan kepada hamba Allah yang dikehendaki saja. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Dengan cahaya makrifat ini yang akan menjadikan petunjuk jenengan kali kula niki bertemu Allah. Dan itu hanya diberikan Allah pada mayyasha, man terhadap orang yasha ukang ngersakake sapa Allahu ing man. Niki siapa mereka yang dikehendaki? Jawabannya Al-Ahzab Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Dialah orang-orang yang mendengarkan ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid untuk bisa kembali dan bertemu Allah atau mendapatkan rahmatnya Allah, dan mereka beliau-beliau itu mengamalkan selalu. Mengamalkan maksudnya ada dipraktekkan zikir itu di tengah-tengah aktivitas apapun.
Niki Pak. Kalau itu sudah menyala nur ma'rifatnya dalam hati jenengan, maka apapun selain Allah yang menjadi penutup hati kita kepada Allah, yang menjadi penghalang hati kita, ruh kita pada Allah, itu akan fana. Kul, katakan Muhammad, ja'al haqqu, tatkalane teko opo al haqqu, perkara yang benar, maksudnya adalah kebenaran Allah. Wazahakol batil, innal batila kana zahuko, maka hancur musnahlah opo al batilu, perkara sing batal. Mana perkara sing batal? Wujud sakliyane Allah, wujud selain Allah yang sudah kadung masuk di dalam hati kita. Bentuke kita beriman kalau legi pahit itu rasane kopi. Tadinya kan gitu. Dalam hati kita telah kemasukan makhluk berupa manisnya gula, pahitnya kopi. Berhubung sampean pun derek Rasulullah, berarti sumber pahit itu tidak dari kopi, tapi dari Allah. Sumber manis tidak dari gula, tetapi dari Allah. Hati ngomong ngoten. Jadi sampai nang warung, Pak, tumbas Gusti Allah ya. Misalnya ngoten sampean ya. Wis sinten mawon jenengan disebut wong gendeng pun, mesti ya tetep ngomong Pak tumbas wedang gula kopi. Nah, minta manis monggo, minta pahit monggo sak kersa. Nah, iman niki lho sing kula maksud. Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Jikalau kebenaran itu datang hak al-haq, maka wujud Allah itu yang sudah nyata, sebab cahaya makrifat sudah menyala, maka wujud selain Allah yang ada dalam hati jenengan, dunya saisini yang disebut nurullah, seketika itu lenyap. Sebab ngeten Pak, asli nih, jenengan percaya nggak percaya terserah. Selain urip, maksudnya hidup yang mausuf, bukan sifat ya, itu tidak wujud. Kita, nama meja, nama dunia dan seisinya, mafis samawati wa mafil ard, asli ngoten tidak wujud. Lah, kapan, saat kapan itu tidak wujud nyata bagi kita? Saat wujudnya Allah itu sudah nyata dalam pandangan hati jenengan. Kapan? Saat wujudnya Allah nyata dalam pandangan ruhaniah sampean, di saat nur makrifat itu sudah Allah nyalakan. Sama dengan gini. Malam ini Pak, matahari kan tidak muncul, berarti cahaya tidak muncul. Bulan nggak muncul, bintang sudah nggak muncul. Listrik PLN mematikan seluruh Indonesia. Korean juga begitu, mati kabeh. Apa yang terjadi? Gelap nggih? Loh, di saat itu, detik itu sampai mesti mengatakan gelap itu ada. Sama, ketika cahaya makrifat itu belum Allah nyalakan, hati sampean akan mengatakan bahwasanya selain Allah itu ada. Padahal beliau Syekh Ibnu Abdullah dawuh al-kaunu minal mukawwanat. Al-kaunu utawi makhluk kulluhu ay mukawwanat. Saben-saben makhluk apapun iku sifatnya zulmatun, gelap. Ai adamun, tidak wujud. Bingung Pak. Yang belum mengerti sirul asal bingung. Kok iso? Selain Allah iki gak wujud.
Nyatane meja wujud. Kursi wujud. Diri kita wujud gini loh. Kok bisa mengatakan tidak wujud? Ini hati kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah, ora iso. Tetap ngeyel kita. Mengatakan selain Allah itu wujud, tetap wujud. Wis. Walaupun ada keterangan yang jenengan belum paham, ampun keterangan iki dibuang. Sampai simpen ning saku sampai jahit. Besok iku ketemu sama ini. Gini loh Pak. Al-kaunu utawi kaun makhluk, kulluhu ya sekabai makhluk, ai mukawwanat semua piro-piro makhluk baik sing ada di bumi, mafis samawat wa mafil ard, atau yang ada di langit, dikatakan tidak wujud alias gelap tatkala hati sampen iku cahaya makrifat iku nyala. Nur makrifat dalam hati jenengan iki dinyalakan Allah. Ketika itu menyala, maka detik-detik selain Allah itu tidak nyata, dan justru yang nyata di dalam nur makrifat adalah Allah wujudnya. Urip. Sebaliknya, kapan detik-detik selain Allah iku wujud? Dimatikan cahaya makrifat. Akhirnya gelap itu sampai mengatakan ada. Akhirnya makhluk itu sampai katakan ada. Dipateni lampu nih. Des. Akhirnya gelap itu ada. Tapi ketika lampu itu menyala, detik itu juga kegelapan langsung sirna. Akhirnya sampai kelihatan jalan dan lain sebagainya. Sama. Terus bagaimana kita caranya untuk mensirnakan perkara selain Allah? Ini tadi. Sampai tak kasih tahu buruk yang ditumpahi Rasulullah. Cara untuk sampai lekas pada Allah, sampai harus mempunyai dzikir sirul asrar, dzikron kathiron, jenengan jalakan. Kathiron itu relatif, saake-ake. Jadi tidak mengenal waktu dan tempat ataupun keadaan. Terus prakteknya bagaimana? Gini Pak, waktu jasad sampean repot atau tidak dengan urusan makhluk atau dunia, hati sampean harus merasakan kehadiran Allah. Baik di dalam diri Anda maupun di dalam makhluk selain diri Anda. Dengan cara sampean lihat af'ali. Af'al yang muncul pada diri Anda atau makhluk selain Anda itu af'alullah. Itu penggaweane Gusti Allah. Apapun kehendak, apapun wujud, sampean lepas wujud sampean kali wujudi makhluk, teng mriku lho disitulah nanti jenengan itu akan nyata wujudnya Allah. Yes. Kalau sudah arah di situ, nanti saya kasih tahu wujudnya Allah itu ya batin ya dohir. Jenengan kalau belum dikatakan di akad, nggak boleh ngomong ini Allah, nggak boleh. Kalau sampai sudah ke akad, ini Allah dohir. Lah Allah batine, innallaha bikulli syai'in muhit. Laisa kamislihi syai'un.
Tambah bingung maneh kok. Wis saiki buroke tumpakno terus. Buroke tumpakno, waktu mangan numpak burok. Waktu ngombe burok, waktu sholat burok, waktu zakat puasa haji burok. Wis. Karomah iku ya burok padha ae. Sami. Bon. Ini cara yarjullaha. Rasulullah begitu. Makanya diisyarahkan ketika saat beliau Isra Mi'raj. Mengapa kok memakai buruk? Atau kapal terbang. Kok gak pakai onta? Pada saat zamannya loh nggih. Atau keledai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mengapa? Kita harus peka, Pak. Mengapa Allah kok menumpakkan Rasulullah pada buruk tidak pada onta atau keledai atau kuda? Pada saat kendaraannya kan gitu, Pak. Kan nggak ada sekarang seperti sekarang. Toyota, mobil, nggak sama. Mengapa kok pakai buruk? Itu jawabannya adalah inilah satu-satu jalan panjenengan baik bersyariat atau bertorikoh untuk lekas bisa wusul datang Allah. Jenengan harus pakai buruk. Wujudi buruk adalah dzikron katsiron, yaitu dzikir sirul asar. Makanya saya sering katakan pada para mursyid thariqah atau para jamaah thariqah, anggene Anda untuk khususiyah, ketika Anda khususiyah Solo, kalau Anda tidak pakai kendaraan ini, jangan harap lekas nyampe. Nanti tengah jalan sampean pasti akan ada lampu merah, Anda udah berhenti. Ditanya, sampean mengapa kok berhenti? Nunggu lampu hijau. Begitu lampu hijau sudah datang, langsung kau tinggal. Tadi menunggu. Begitu datang sampean tinggal. Wis bingung nang wong-wong iki. Tengah jalan kepingin merokok, kepingin ngopi. Turunlah kita dari kendaraan, mampir ke warung. Di dalam warung yang melayani kita seksi-seksi, Pak. Wis tah wong lanang sing normal, tak jamin kuwi kepencut. Itu pasti kepencut. Melihat tampilan yang semlohe, jarang Jakarta semlohe, ngeten. Lali anak, lali bojo, sampean wis langsung tanya-tanya alamatmu mana, nomor HP mana. Wis Pak, dengkul roke ndukure dengkul Wis gak jadaman lupa perjalanan sampean ke Jakarta lupa. Wis kadung serem di situ. Udah kita menjalin kasih sayang, cinta kasih. Artinya Pak, wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Ketika kita itu berangkat menuju Allah itu, kita dihadang oleh hubbus syahawah, nafsu yang menyodorkan, menghidangkan keenaan urusan-urusan dunia. Pertama, garwa. Kedua, anak. Tiga, harta benda. Jenengan nek mboten numpak apa tadi? Pesawat, tak jamin tergoda. Tak jamin tergoda, kecuali sampean gendeng lo ya. Wis mboten tergoda nek gendeng. Wong sampai normal. Mesti tergoda, men. Aku yakin tergoda. Lah disinilah Bapak terhambatnya perjalanan kita menuju dan bertemu Allah di dalam wa inna ilaihi rajiun. Yang lebih Rasulullah khawatirkan sebelum jenengan iki sampai pada Jakarta tujuan ketemu Allah, di tengah dalan jenengan kebulet bokong semok, akhirnya mati. Lah niki mati ning pangkuane pur.
Kau purel disudut-sudutno, enggak, iku contoh tok, pun salah paham. Kula ya seneng purel. Temen wis ta, purel sak Surabaya nek gelem melo aku. Nang pondok kono. Dadi si wis ta, masalah mangan ojo khawatir. Teko. Tapi yo nganut aturan. Wis ojo murel maneh melo aku. Tak ingoni. Wis ta, enak toh? Ngelompu wis Mbah Purel tuwek, Mbah Purel nom. Tak ajari kuwi untuk madhep ing ngersane Gusti Allah. Wis aja dipikir masalah aku meneh mangan apa. Wis gak usah dipikir. Nek gelem lho ya. Aku ya gak maksa. Tapi memang syaratnya abot. Kuwi harus tinggalkan perbuatan-perbuatan yang biasanya kok lakoni. Harus ngikuti petunjuk-petunjuk sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah lewat Kanjeng Nabi. Monggo, tak tunggu sampai kapan wae. Masih kuwi biasa rokokan terus gak iso ninggal rokokan gak apa-apa. Ning pondok rokokan gak apa-apa Mas wong wedok. Menapa-napa? Mungkin dos pundi pandangane wong wis ta gak usah ndelok pandangane wong daripada kamu itu terus ngelele biasa rokokan gak rokokan gak apa-apa. Gak duwe dhuwit kae tak kei. Lah wis apa sih? Pokoke mek situk tok. Tumpah ana buruk sing pernah ditumpahi Kanjeng Nabi. Pun. Iku maksudnya yarjullaha wal yaumal akhirah. Yang kedua, piye carane bagaimana Rasulullah untuk masuk di alam akhirat? Jadi sebetulnya sama, Pak. Ketika jenengan ini jasad ada di dunia, dikatakan roh sampai mlebu nang alam akhirat, manakala keakuan rasa keakuan diri kita sebagai makhluk dalam rangka apapun itu sudah tidak ada. Faktulu udah pendemen patenono. Rasa iman keakuan dirimu yang wujud lepaskan. Kalau itu sudah kau lakukan maka otomatis ning ati sampai muncul akune Allah. Yaitu berarti Anda sudah di alam akhirat. Wadakaro kathiron. Wadakaro maksudnya dzikirlah, ingatlah Allah ing Allah. Artinya dzakaro iki piye? Dzikir bukan dari sisi lugot. Lugotnya dzikir ya apa? Dzikir bahasa Arab. Secara lugot kita artikan ingat atau iling. Bahasa Maduranya iling apa? Engak. Bukan engak itu yang dimaksud di lisan la ilaha illallah Allah disebut bukan. Engak yang dimaksud secara istilah adalah sadarnya hati kita bahwasanya segala apapun yang timbul dan muncul pada diri kita atau makhluk lain selain kita itu sumbernya dari hidup Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah wujudnya itu ada di mana-mana, termasuk di dalam dan di luar Anda, di kiri dan di kanan Anda, di depan dan di belakang Anda, di bawah dan di atas Anda. Semua dipenuhi dengan hidup itu. Hati merasakan, mengimankan kehadiran adanya beliau, inilah yang dimaksud dzikir. Kathiron, lakukanlah hal itu yang banyak. Niki berarti relatif banyak niku. Wonten napa jenenge? Kayak mentok niku apa jenenge? Banyak ya? Di sini disebut apa? Banyak. Sing banyak nggih. Sing anu dawa niku lho, niku lho. Masih satu disebut? Dua disebut? Tiga ya? Banyak, seluruhnya banyak. Satu lapangan sepak bola tetap disebut banyak. Lah sekarang banyak sampai iku satu apa dua? Tiga apa empat?
Dikron lakonono dzikir kuwi, jalani dzikir kuwi kathiron relatif niki. Artinya Pak, jenengan iki saukeh-ukeh oleh eling nang Gusti Allah. Eling nek kita gak wujud. Eling kalau bukan kita yang ngaji. Eling kalau bukan sadar kalau bukan kita yang sholat. Bukan kita yang merokok. Bukan kita yang makan, bukan kita apapun. Itulah yang dimaksud dikron. Itulah yang dimaksud dikron atau dikrullah wa dzakarallaha katsiron. Zikirlah kau kepada Allah sebanyak-banyaknya. Wis yo ini yang Rasulullah contohkan terhadap kita sebagai umat. Huswatun haswanah, uswatun hasanah. Uswah percontohan, hasanah kang bagus. Makane nyun sewu, estu nyun sewu. Nek jenengan wis wani ngaku-ngaku nasab duriyai Rasul, mestinya Anda sudah makrifat pada Allah. Mestinya loh ya. Kalau sudah ngaku-ngaku loh kita, aku duriyah Rasul, aku nasab dari Rasul, misalnya, mestinya Anda itu sudah makrifat pada Allah. Akhirnya karakter sifat Anda sesuai persis seperti Kanjeng uswatun hasanah. Isini uswatun hasanah yaitu tadi. Berikan contoh bagaimana untuk bisa ketemu Allah. Memberikan contoh bagaimana untuk masuk alam akhirat. Bagaimana contoh cara untuk berzikir yang benar bisa bertemu Allah. Inilah cara Rasulullah yang sudah ditulis oleh Allah dalam wahyunya dalam surat Al-Ahzab. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Makanya tolong jenengan dulur-dulurku yang sudah kadung ngomong aku nasabi Rasul, aku duriyai Rasul, tolong koreksilah hati kita, sudahkah makrifat pada Allah ataukah masih wujud selain Allah itu masih wujud. Lah biar cocok Qur'ani Rasulullah dulu seperti itu nggih.